Rohan dia berdosa udut dorohakon nuai marsoba di jolo unang jujur agado sakit sai sapuhon sian rohani. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersyukur untuk berkat yang telah kita terima hari yang baru di pagi hari ini. Dalam pertolongan Tuhan kita menerimanya dalam sukacita. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan siraman rohani di pagi hari ini melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Kami memulai aktivitas kami, Tuhanlah yang menolong kami, dan firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Kolose 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Surat hutang. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Nomensen membawa kabar baik ke Tanah Batak dan dia menghadapi kepala suku yang menyatakan bahwa mereka sudah memiliki hukum-hukum yang benar dalam agamanya terdahulu. Namun kemudian Nomensen menjelaskan bahwa hukum-hukum itu memang benar, tetapi manusia tidak punya kemampuan untuk menaatinya. Kepenuhan hidup hanyalah dengan menerima Yesus Kristus, sehingga seseorang yang telah menerimanya akan menerima kekuatan Roh Kudus dan dari Allah untuk melakukan hal-hal yang benar. Kepala suku tersebut kemudian menyadari bahwa hidup dalam Kristus adalah merefleksikan hidupnya untuk saling mengasihi, mengampuni, serta bersyukur kepada Tuhan. Hidup menurut kehendak Allah adalah dengan tetap membina hubungan yang benar, didasarkan dengan saling percaya dan memperbaiki tingkah langkah dalam hidup. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian Rasul Paulus meneguhkan setiap orang percaya untuk menerima Kristus dan hidup dalam Dia. Dengan demikian orang percaya akan bertambah teguh dalam iman karena hidupnya telah berakar dan dibangun di dalam Dia. Namun setiap orang percaya harus tetap terjaga dan tidak terlena oleh banyaknya ajaran-ajaran palsu yang kosong maupun ajaran-ajaran turun-temurun roh-roh dunia, baik melalui tradisi atau harapan-harapan yang menyesatkan. Untuk itu firman Tuhan, siraman rohani di pagi hari ini meneguhkan yang pertama, mari tetap berpegang teguh pada nasihat dan ajaran firman Tuhan agar kita tetap tinggal dan sehakikat di dalam firman-Nya dengan meniru pedoman dan tuntunan firman-Nya, karena itu adalah pelita dan tongkat dalam hidup kita. 2. Sebagai yang telah ditebus oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, kita yang telah dibaptis dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita senantiasa bangkit oleh kuasa Allah dan senantiasa rela diubah oleh Kristus dan seturut dengan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus telah menjadi pembela yang mengampuni serta menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan menebus kita dari dosa dan kematian, sehingga kita yang berhutang telah ditebus dan dibaharui dengan meniadakan hutang tersebut, dengan rela mempersembahkan dirinya sebagai korban pengganti dengan menanggungnya di kayu salib. Hal itu menjadi bukti kasih Kristus dengan menjadikan hidupnya menjadi korban perdamaian yang memenangkan dan mempersatukan serta memperdamaikan. Yang keempat, mari hidup dengan senantiasa melakukan perubahan rohani secara transformatif, yaitu lahir kembali dengan
bebas dari belenggu dosa, hidup dalam perdamaian, dan mendapatkan kasih karunia Allah dengan setia serta percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini atas firman yang telah kami terima, yang meneguhkan kami bahwa Tuhan telah mempersembahkan hidup-Mu dan rela disalibkan di kayu salib di Golgota untuk memperdamaikan, menyelamatkan, dan membawa kami ke dalam kehidupan yang baru. Kepenuhan hidup dalam Engkau Tuhan telah Engkau nyatakan, dan biarlah kiranya kami dapat hidup di dalam kepenuhan itu, dan kami juga menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kepenuhan itu melalui tingkah langkah, kata, dan perbuatan kami. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami senantiasa menjadi pengikut yang benar, pengikut yang sejati, pengikut yang senantiasa masuk dalam rancangan rencana Tuhan. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan seluruh hidup kami satu hari ini. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, dan segala pergumulan dan berbagai ragam persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi Tuhanlah yang menolong dan meneguhkan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami, dan seluruh orang yang berseru-seru memanggil nama-Mu, baik dalam suka maupun duka, senantiasa di dalam pertolongan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berkarya satu hari ini dengan senantiasa dipenuhi oleh kasih Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.